kembali lagi di SKICast episode 17 bersama saya sebagai moderator Najla Akwina, dan di samping saya sudah berada narasumber yang hebat yaitu Teh Nisa. Di sini sebelum langsung ke nanya-nanya ya Teh, sekarang kesibukannya apa nih di semester 7? Oke, untuk kesibukan ya lagi ngerjain tugas akhir, terus ya sembari nyari-nyari kerjaan buat hidup. Terus kan lagi ikutan organisasi juga, jadi ya kadang ikut-ikut acara gitu. Ya gitu, kesibukannya cuma ngerjain skripsi, buka laptop, tidur, buka laptop, tidur. Iya ya, kerjanya sekarang mah udah di luar kampus ya Teh ya. Kan Kampus bimbingan. oh iya, ada bimbingan juga. Nah kan sebelum mengerjakan skripsi Teh, kan Teteh ada PPL dulu nih ya. Nah PPL itu apa sih Teh? Oke, kalau PPL untuk kepanjangannya itu praktik pengalaman lapangan. Nah, jadi di PPL ini itu seluruh mahasiswa khususnya yang ada di SPI itu diterjunkan langsung ke lapangan, ke masyarakat sesuai dengan bidang jurusannya masing-masing. Nah, di mana untuk tahun kemarin ya, untuk angkatan saya itu ada 3 tempat kalau nggak salah, ada 4 tempat. Yang pertama itu ada Keraton Kaspuhan, dan yang kedua ada Keraton Kanoman, kemudian ada dinas perpustakaan kalau nggak salah, nggak tahu kearsipan yang ada di Sumber, kemudian yang terakhir itu ada di sekolah. Nah kebetulan saya kebagiannya yang di Kanoman. Iya. Kalau buat cara daftarnya tuh Teh, cara daftar PPL gimana? Kalau buat daftarnya sendiri mudah sih, soalnya emang ini kan udah masuk ke SKS ya. Jadi yang pertama itu ya kita ngisi KRS terlebih dahulu untuk semester 7. Setelah KKN nih, nanti kan kita ngisi SC buat masukin KRS gitu. Nah, kita di sana milih PPL gitu. Kemudian yang selanjutnya itu biasanya nanti dari jurusan sendiri itu ngirim buat formulir pendaftaran PPL gitu, ada formulirnya sendiri. Kemudian di sana itu ada, kalau nggak salah itu ada 4 syarat atau 3 syarat. Yang pertama itu ada KTM, fotokopi KTM, kemudian fotokopi pembayaran semester ini, kemudian sertifikat kelulusan PPTI gitu. Kalau nggak salah ada 3 itu sih persyaratannya. Nah, kan tadi pendaftarannya Teh. Nah, kan sekarang kita kan jurusan sejarah ya. Nah, kita tuh biasanya masuknya ke instansi apa aja tuh kalau PPL gitu. Yang tadi udah jelasin untuk tahun ini kayak gitu. Lebih ke awalnya itu mau ke dinas kebudayaan ya yang ada di sana. Cuman karena waktu itu emang waktunya mepet tuh, dari KKN sama PPL tuh emang terlalu mepet, jadinya butuh waktu yang lama untuk MOU atau kerjasama antara satu instansi dengan instansi lain, sehingga pada waktu itu ya belum bisa untuk di dinas kebudayaan gitu. Makanya untuk di wilayah Cirebon sendiri karena ada banyak keraton, jadinya memilih untuk terjun ke keraton. Terutama kan udah banyak kerjasama dengan keraton-keraton gitu. Dari HMJ sendiri kan emang udah biasa kerjasama dengan keraton, makanya PPL juga ya nggak beda jauh gitu, mereka kerjasamanya dengan itu. Dan kebetulan tahun ini juga ada yang di sekolah gitu, mengajar mungkin. Berarti kan kemarin tuh udah sempet mengajukan gitu ya Teh ke dinas-dinas juga. Nah kan berarti belum bisa masuk ke situ. Nah berarti itu tuh langsung arah biar ngambil solusinya nggak terlalu lama gitu dari mengajukan ke dinas biar langsung dapat ke keraton tuh gimana, diarahin dari jurusan kah atau dari peserta PPL-nya langsung? Itu dari jurusan sih, cuman kalau untuk perizinan biasanya ada DPL masing-masing tuh. Jadi setiap kelompok itu ada dosen pembimbing lapangan namanya. Jadi satu kelompok ada satu dosen yang mengarahkan kita untuk perizinan, untuk terkait nilai nantinya gitu. Yang ngurusin semua kelompok itu ada satu dosen untuk setiap satu kelompok gitu. Jadi untuk perizinan sendiri ke keraton ya sebenarnya itu ada surat dari kampus sih, dari jurusan buat ke keraton gitu. Dan waktu itu alhamdulillahnya kan keraton nerima gitu untuk di setiap keraton itu ada 2 kelompok kan.
kegiatan PPL di keraton tuh apa aja sih Teh? Beda-beda sih sebenarnya. Kalau yang di Keraton Kanoman itu lebih ke bagaimana cara membersihkan naskah, mengelola naskah, mengidentifikasi naskah, bahkan sampai ke menerjemahkan naskah gitu. Tapi di balik itu semua kan sebenarnya ada yang lebih output yang kita dapat, yang maksudnya kayak kesan-pesan yang kita dapatkan. Jadi kita lebih tahu tuh, maksudnya kayak tradisi-tradisi apa aja sih sebenarnya yang ada di Keraton Kanoman sendiri gitu. Terutama kan kemarin ada kegiatan Panjang Jimat itu kan. Jadi kita kayak ikut serta langsung gitu dari awal, bahkan kita mendokumentasikan, menjadi panitia kan kayak gitu. Dan kebetulan kan ada pamong sendiri kan di sana. Setiap tempat itu biasanya ada pamong, sehingga kita ya diajarin gitu, maksudnya dikasih tahu lebih banyak gitu terkait tradisi-tradisi apa aja yang ada di keraton sana gitu. Gitu sih kalau untuk yang di Kanoman. Lebih ke tiap harinya ya kita membersihkan naskah gitu, mengidentifikasi naskah, mentransliterasikan, kemudian yang terakhir itu ya menerjemahkan gitu naskah. Kalau membersihkan naskah yang baik dan benar itu gimana Teh? Kan karena kan naskah kuno suka kadang jangan disentuh sama sembarang orang gitu karena udah rapuh atau gimana. Nah, cara membersihkan yang baiknya gimana? Mungkin untuk pakaian kita sendiri ya. Jadi kayak harus pakai sarung tangan, wajib itu pakai sarung tangan. Sarung tangannya yang sekali pakai itu kayak yang buat medis gitu loh. Iya. Jadi bukan yang kain kayak gitu, tapi yang buat medis. Kenapa sih kita harus pakai sarung tangan? Karena ini sebenarnya untuk ngejaga naskah sendiri dan untuk ngejaga kulit kita gitu. Karena kita nggak tahu sebenarnya naskah ini itu udah melewatin apa aja sih selama periode ini atau dulunya gitu, udah kena apa aja gitu. Takutnya kan ada kumannya lah atau apa gitu, sehingga nanti timbul gatal-gatal kayak gitu kan. Kemudian untuk naskah sendiri kan kadang tangan kita kotor atau bekas makan apa, sehingga membuat si naskah itu lebih cepat rusak kayak gitu. Mungkin untuk sarung tangan itu fungsinya lebih kayak gitu. Kemudian masker, kita harus pakai masker karena kan banyak debunya ya, takutnya ke kitanya gimana, terus dari kitanya juga takut mengeluarkan apa gitu, sehingga membuat naskah menjadi rusak gitu. Kemudian harus dibersihkannya tuh harus pakai blush atau kuas, tapi yang lembut banget. Waktu itu kayak pakai buat blush on gitu loh. Jadi yang lembut banget gitu, biar enggak ngerusak tekstur naskahnya gitu ya Teh ya. Soalnya kadang kan ada yang sobek-sobek gitu kan. Iya. Terus ya untuk membersihkannya sendiri tinggal digini aja, terus kayak ke cahaya matahari gitu dibersihin gitu. Terus kemudian kan habis itu diidentifikasi juga tuh sebenarnya naskah ini itu terbuat dari apa sih, apakah dari kertas atau dari daun atau apa gitu. Kemudian bahasa yang digunakan apa, aksara yang digunakan apa, terus panjang lebar ukuran kertas ini berapa, terus ada berapa baris sih dalam satu halaman kayak gitu. Itu sih lebih ke identifikasi. Terus ini naskah apa sih, babadkah atau apakah kayak gitu. Terus isinya tentang apa, poin-poin sih, lebih ke poin-poin. Di halaman pertama misal tentang apa gitu, tentang tafsir mimpi kah, terus di tengah-tengah tiba-tiba tertambah atau apa kayak gitu untuk identifikasi. Nah itu lumayan butuh waktu yang cukup lama sih untuk membersihkan naskah, apalagi mengidentifikasi aja itu lumayan kan. Terus setelah itu tuh tahapan kita itu mentransliterasikan, jadi dipindahin tuh aksaranya jadi ke aksara Latin. Tapi belum diterjemahkan, itu masih memindahkan teks asli tapi dipindahkan ke dalam huruf Latin kayak gitu. Terus belum ke sana. Kita itu sudah dibersihin itu mendigitalisasi. Jadi di digital satu-satu per lembar, dipoto, di scan gitu tuh per halaman, untuk agar mungkin bisa diakses, biar lebih cepat diakses dan tidak merusak naskah kan tentunya. Jadi mendigitalisasi, kemudian setelah mendigitalisasi yaitu mentransliterasi gitu. Kemudian setelah ditransliterasi diterjemahkan gitu ke dalam bahasa Indonesia tentunya.
Pusing ya teh ya. Ya lumayan, tapi asik karena kan sebulan kan 30 hari kalau nggak salah. Mengenai keasikan itu teh, kan pasti PPL itu ada plus minusnya ya teh. Nah, menurut teteh sendiri plus minusnya gimana? Plus minusnya karena jauh ya, maksudnya kayak karena gak di tempat kampus, terus Iya. kayak apa ya, kayak lebih bukan bebas sih, kayak yang karena berada di luar kampus tuh, jadi kayak yang ya gitu banyak minusnya kata aku ya. Cuma karena akses kayak ke sana kadang kan telat karena jauh atau kayak gimana, jadi agak kurang maksimal gitu untuk minusnya. Cuman untuk plusnya sendiri ya tentunya banyak pengalaman kan, aku jadi tahu betul bagaimana sebenarnya ritual panjang jimat dari awal sampai akhir gitu. Apalagi kita merasanya sebagai orang dalam gitu, karena kebetulan kan ada di sana gitu, terus tahu dari sebelumnya kayak gimana gitu. Terus untuk terkait naskah ya kita jadi tahu lebih dan bisa mempraktikkan gitu, karena kan jurusan kita sebenarnya ada kan filologi, terus kajian naskah, jadi sebenarnya kita udah terbiasa dan harusnya udah biasa dengan berhubungan dengan hal itu. Cuman kayak ini mah kita terjun langsung loh, kita benar-benar membersihkan naskah di suatu institusi gitu yang berada di Cirebon gitu. Apalagi ini naskah-naskah yang emang udah dari dulu kan, kayak warisan gitu, terus kita bisa mengakses gitu, kayak yang wah ini keren banget gitu. Seru ya teh ya berarti. Itu tuh berarti udah termasuk ya berarti teman-teman, termasuk plus minusnya dan termasuk kesan untuk Teh Ica-nya juga. Nah, yang terakhir nih Teh, pesan untuk adik-adiknya nih, buat adik-adik mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan PPL gitu. Harusnya kalian tuh kayak gimana dulu sih biar enggak mengalami step by step yang kayak Teh Ica tadi, ternyata ke dinas itu ditolak gitu. Nah, kayak gimana gitu di arah dari Teh Ica-nya untuk adik-adiknya. Sebenarnya untuk kayak hal-hal teknis kayak gitu sebenarnya mahasiswa gak ikut campur ya. Itu kan hal-hal yang memang diatur sama jurusan, kecuali kalau semisal tahun depan itu ada perubahan administrasi atau perubahan teknis, jadi kita yang nyari tempat, terus nanti kita yang ngajuin ke jurusan PPL mandiri. Ya PPL, ngasih PPL dari kampus. Cuman kalau kayak fakultas lain kayak misal dia yang milih mau di mana kayak gitu kan. Kalau kita itu emang enggak, kalau kita itu full diatur. Jadinya ya hal-hal teknis kayak gitu itu sebenarnya diatur sama jurusan gitu. Cuman pun ketika tahun depan ada kayak gitu ya mungkin MOU dari kita atau kerja kayak gitu harus udah mulai belajar gitu, maksudnya bagaimana sih cara kerjanya sebuah dinas gitu, gimana sih, apa sih yang celah-celah yang bisa kita isi kayak gitu mungkin untuk sarannya gitu. Tapi untuk hal-hal teknis kayak gitu saya gak bisa ikut campur ya, soalnya kan emang diatur sama jurusan. Saya dipilih untuk di Kanoman kayak itu kan dari jurusan sendiri gitu. Ya mungkin ya semangat aja gitu, karena harus PPL kan. Wajib Karena masuk SKS. Iya. Mungkin udah Teh, pertanyaannya udah segitu aja. Oke Sobat Sejarah, tadi kita udah dengarkan tips-tips dari Teh Nisa. Jangan lupa nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.